Halo semuanya, saya Najwa Aulia. Saya membuat video ini untuk menganalisis visualisasi data supply chain untuk optimalisasi operasional menggunakan Python dan MySQL. Tujuan saya menjelaskan analisis ini untuk komponen penilaian pada mata kuliah pemrograman komputer yang diampu oleh Bapak Insinyur Freddy Artadima Silaban, Eskom MT. Baik, saya di sini akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk latar belakang yang pertama yaitu ada pada tulang punggung industri. Keberhasilan manufaktur modern tidak hanya ditentukan oleh lantai produksi, melainkan oleh efisiensi pengolahan aliran material, informasi, dan finansial dari hulu ke hilir. Lalu untuk tantangan pada big data, volume data operasional supply chain tumbuh eksponensial. Pengolahan manual via spreadsheet konvensional memicu keterlambatan analisis dan risiko human error yang lebih besar. Dan solusi digitalnya itu ada mengintegrasi basis data relasional MySQL dan bahasa pemrograman Python sebagai instrumen esensial untuk visibilitas total terhadap biaya logistik dan anomali inventory. Lalu untuk tujuan simulasi secara umum itu ada mentransformasikan data transaksional mentah dari database relasional menjadi informasi visual strategis guna mendukung keputusan operasional yang efektif. Dan di sini ada tujuan khususnya. Tujuan khususnya yang pertama yaitu membangun konektivitas real time antara Python dan MySQL menggunakan MySQL Connector Python. Yang kedua, menerapkan manipulasi data tabular berskala besar dengan library Pandas dan NumPy. Yang ketiga ada merancang kompilasi 7 jenis visual data multidimensi secara simultan untuk mendeteksi bottleneck dan performa logistik. Dan untuk landasan teorinya di sini ada dari manajemen rantai pasok atau SCM. Pendekatan sistem terintegrasi ini untuk meminimalkan total biaya sistem tanpa mengorbankan tingkat pelayanan. Lalu ada pada 3 metrik operasional kritis. Yang pertama ada waktu tunggu atau lead time. Total durasi dari pemesanan hingga barang fisik sampai, fluktuasi yang tinggi mencerminkan ketidakpastian proses. Yang kedua ada pada biaya pengiriman atau shipping cost yang dipengaruhi oleh jarak geografis, berat beban, dan moda transportasi. Yang ketiga ada pada tingkat stok atau stock levels. Harus dijaga pada titik keseimbangan optimum demi menghindari biaya simpan bengkak atau kehilangan penjualan. Dan untuk pada landasan teori MySQL, infrastruktur penyimpanan data terstruktur menggunakan tabel 2 dimensi yang berarti pada baris dan kolom yang saling terhubung via primary dan foreign key. Untuk Python dan libraries analysis itu ada pada Pandas efisiensi untuk pembersihan data, pemfilteran dan agregasi data, tabular via data frame. Dan yang kedua untuk NumPy. NumPy itu cocok untuk fondasi komputasi numerik cepat menggunakan operasi vectorized array multidimensi. Lalu yang ketiga ada pada Matplotlib dan Seaborn, library visualisasi tingkat tinggi untuk rendering grafik statistik yang estetis dan mudah dipahami. Dan selanjutnya pada alur program dan integrasi sistem. Yang pertama itu kita mendriverkan terlebih dahulu MySQL Connector Python untuk membuka protokol komunikasi yang aman ke server MySQL atau biasa yang disebut localhost. Lalu yang kedua kita akan mengimpor data supply chain yang sudah ada atau mengekstraksi data secara dinamis menggunakan perintah MySQL atau perintah SQL deklaratif. Lalu yang ketiga, mengonversi hasil query secara otomatis menjadi objek Pandas data frame via fungsi pandas.read SQL. Lalu yang terakhir, rendering dan visualisasi otomatis numerik metrik utama menggunakan Seaborn dengan tema white grid. Dan itu hasil simulasinya ada di slide selanjutnya. Dan slide selanjutnya itu saya akan menjelaskan
bar chart yang sudah saya simulasikan. Dan di sini ada analisis grafik bar chart dari grafik bar chart yang ke-1 sampai yang ke-3. Yang pertama itu ada pada pendapatan, dan yang kedua ada lead time, dan yang ketiga ada biaya. Untuk grafik yang pertama, kalian bisa lihat itu ada kosmetik, hair care, dan skincare. Dan itu adalah grafik total pendapatan berdasarkan tipe produk. Untuk grafik yang pertama itu mengidentifikasi kategori produk dengan kontribusi pendapatan tertinggi pada skincare untuk prioritas alokasi armada penjemputan barang. Dan untuk yang grafik kedua itu terlihat rata-rata waktu tunggu atau lead time per tipe produk. Produknya masih sama, yaitu kosmetik, hair care, dan skincare. Grafik yang kedua ini menunjukkan tren fluktuasi rata-rata waktu tunggu bulanan guna mendeteksi bottleneck pada proses bea cukai atau supplier. Dan untuk yang grafik ketiga itu histogram atau distribusi biaya pengiriman. Dan pada grafik ketiga ini memetakan sebaran distribusi biaya pengiriman guna membantu manajemen logistik mengunci anggaran biaya tetap. Dan di sini ada grafik dari 1 sampai 3 ya. Dapat dilihat. Dan selanjutnya untuk grafik yang keempat sampai yang kelima ada korelasi harga dan moda transportasi. Untuk grafik yang keempat ini namanya scatter plot. Dan grafik yang keempat ini tentang hubungan harga produk versus pendapatan. Untuk menganalisis korelasi harga produk versi biaya pengiriman yang diklasifikasikan berdasarkan jenis moda transportasi, kita menggunakan grafik scatter plot. Dan untuk yang grafik kelima, kita ada pie chart atau presentasi distribusi moda transportasi, presentase distribusi moda transportasi pengiriman. Grafik yang kelima ini kita menampilkan presentase menggunakan mode pengiriman. Dominasi moda udara yang terlalu tinggi dapat memicu rekomendasi peralihan ke jalur laut demi mereduksi biaya logistik. Lalu yang ke-6 dan ke-7 itu ada pada stabilitas stok dan matriks korelasi. Grafik yang ke-6 ini kita ada pada box plot, yaitu penyebaran tingkat stok berdasarkan lokasi gedung. Box plot kita ini grafiknya itu untuk mendeteksi sebaran interkuartil stok di gudang regional. Jarak yang lebar di lokasi mengidentifikasi kontrol inventory yang buruk. Risikonya itu ada pada overstock atau understock. Dan lokasi gudang kita ada di Mumbai, Kolkata, Delhi, Bangalore, dan Chennai. Lalu selanjutnya untuk grafik yang ketujuh itu heat map korelasi, yaitu matriks korelasi matriks utama rantai pasok. Ini untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel angka mendekati plus 1 menandakan sehubungan searah yang kuat. Misalnya, jumlah terjual berbanding lurus dengan pendapatan. Jadi, jumlah yang terjual itu balance dengan pendapatan yang akan kita dapat. Oke, di sini saya akan membuka aplikasi XM Control Panel dulu untuk menjalankan MySQL dan Apache-nya. Kita ini klik Start Apache dan MySQL-nya. Lalu kita pindah tab dan kita akan mencari Google Chrome. Dan di sini saya masuk ke Google Chrome-nya lebih dahulu. Dan ini akunnya saya lagi sensor. Kita ketik di Google Chrome itu localhost /php myadmin untuk ke panel MySQL-nya. Sini saya klik dulu linknya, lalu terbuka di php myadmin. Saya mengimpor datasheet supply chain saya yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu datasheet supply chain. Kita klik filenya, lalu kita klik open.
Dan kalau sudah semua diimpor, langsung klik kirim atau impor. Biasanya kalau udah selesai datanya terimpor seperti ini jadinya. Dan selanjutnya saya akan ganti tab, dan di tab tersebut saya akan mencari Anaconda Prom. Setelah itu kita klik aja Anaconda Promnya dan kita tunggu dulu. Dan untuk Anaconda Promnya kita ketik Jupyter Notebook untuk membuka panel Jupyter Notebook. Kita tunggu saja. Lalu di sini saya akan buat folder tugas besar pemrograman komputer dan memasukkan datasheetnya. Lalu saya akan membuka database baru untuk nge-coding datasheet tersebut. Kode pertama saya akan memastikan data tersebut sudah masuk dan dapat dijalankan. Lalu selanjutnya kita mulai langsung membuat grafik bar chart yang pertama, dan ini saya sedang mencalin bar chart yang grafik kedua. Lanjutnya saya salin lagi untuk bar chart yang ketiga, lalu salin lagi untuk bar chart yang keempat, dan begitu seterusnya hingga bar chart yang ketujuh pada bar chart heat map untuk datasheet supply chain kali ini. Di sini saya hampir selesai ya untuk bar chartnya, dan saya sedang menyalin yang ketujuh heat map, dan saya lihat lagi dan selesai. Selanjutnya untuk Kesimpulannya itu ada pada efisiensi waktu. Dengan mengintegrasi MySQL dan Python, terbukti memangkas waktu pemrosesan data secara signifikan dibanding memanipulasi spreadsheet manual. Karena kalau menggunakan spreadsheet manual itu dapat meningkatkan risiko human error ya, seperti yang sejak pertama saya jelaskan. Lalu actionable insight. Kompilasi 7 grafik ini berhasil mengekstrak pola tersembunyi seperti lokasi gudang tidak stabil dan pemborosan biaya logistik. Dan kesimpulan yang terakhir itu pada implementasi industri. Solusi ini sangat aplikatif untuk membangun supply chain dashboard dinamis yang mudah dan berbasis open source bagi industri manufaktur. Dan begitulah penjelasan analisis dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan saya secara saksama. Begitu saja, apabila ada kesalahan dalam kata atau penyebutan mohon dimaafkan. Terima kasih.